warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah para guru bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya dengan iman Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah dan menuju musyawarah ikhlas yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mengerjakan fardu subuh pada hari ini Allah berikan pahala pada kita sekalian. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan melanjutkan, yaitu membaca kitab Fadhilul Amal yang kemarin hadis yang pertama, yang insyaallah pada kesempatan ini adalah hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala dahula Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadza ash-shahra qad hasarakum wa bihi lailatul khair wa bihi lailatul khairun min alfi shahrin man hurimaha faqad hurima khairan kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika telah tiba bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Tidak akan terhalang mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang-orang yang benar-benar malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Kami ulangi sekali lagi hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatul khairun min alfi shahr. Man hurimaha faqad hurima khairan kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika telah tiba bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba berada, maksud kami telah tiba kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Tidak akan terhalang mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang benar-benar malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faedah. Siapakah meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang malam demi mendapatkan beberapa rupiah saja. Lalu apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah? Kesulitan itu hanya karena kita tidak ada hasrat mengamalkannya. Apalagi ada sedikit azab dalam hati. Jangankan satu malam, ratusan malam pun kalau kita sanggup berjaga. Sebuah syair mengungkapkan, diberi suatu pun tidak diberi sama saja bagi orang yang
dimabuk cinta. Segala sesuatu akan menjadi lezat jika hati sudah suka. Meskipun baginda Nabi SAW telah dijamin dengan berbagai kabar gembira, beliau tetap selalu sibuk sholat sepanjang. Maksud kami selalu sibuk sholat yang panjang, sehingga kaki beliau bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai pengikut beliau. Barang siapa yang menghargai pengakuan itu tentu akan melakukan semua yang beliau amalkan dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat. Sehingga tidak ada seorang pun yang sempat berkata, siapakah yang selalu mengikuti kesemangatan baginda Rasulullah SAW dalam ibadah, dan siapakah yang mampu membuktikannya. Hendaknya dipahami oleh hati kita bahwa orang yang betul-betul memiliki keinginan untuk meneladaninya tidak akan sulit baginya untuk mengerjakan perkara-perkara yang sangat berat, seberat mengalirkan sungai susu dan gunung. Namun hal ini akan terasa sangat sulit tanpa merapikan sandal seorang guru pembimbing rohani atau sebuah saya itu mengungkapkan, jika mengharap ingin mendapatkan kelembutan hati, maka berkhidmatlah kepada guru-guru rohani. Kelembutan hati itu akan berjumpa walaupun di gudang-gudang para raja. Di antara pribadi muslim yang mengikuti baginda Nabi SAW adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah sholat Isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga subuh. Juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu setelah berpuasa siang hari, ia biasa menghabiskan malamnya dengan sholat. Ia tidur sebentar di awal malam. Dalam satu rakaat ia mengatakan seluruh Al-Quran. Dalam kitab syarah Ihya, Syekh Abu Talib Naqi rahmatullah alaihi meriwayatkan satu riwayat yang mutawatir bahwa ada 40 tabi'in yang biasa melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Ia biasa berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan ke kiri sampai waktu fajar. Kemudian ia berkata, ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir takutku. Setelah tidur sebentar antara maghrib dan isya, Syekh Ahmad bin Yazid rahmatullah alaihi biasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga subuh. Diceritakan bahwa Syekh Sa'id bin Musayyad rahmatullah alaihi selama 50 tahun selalu, maksud kami selalu sholat subuh dengan wudu sholat isya. Syekh bin Asy'ab rahmatullah alaihi biasa menghabiskan seluruh malamnya untuk sholat dan menjelang subuh. Ia berdoa kepada Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar diselamatkan dari jahanam. Syekh Qatadah rahmatullah alaihi biasa mengatakan Al-Quran setiap 3 malam dan pada bulan Ramadan, tetapi pada 10 malam terakhir ia mengatakan seluruh Al-Quran setiap malam. Kisah mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi yang selama 40 tahun melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya adalah cerita yang terkenal dan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Apabila teman-teman bertanya bagaimana memperoleh kekuatan melakukannya, ia menjawab, ini karena doa khusus yang kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ismul Azhar. Ia hanya tidur sejenak atau siang hari Faidullah. Ia mengatakan di dalam hadis, kita diperintahkan untuk tidur di siang hari sebentar. Tidurnya siang hari itu semata-mata hanya mengikuti sunnah. Dia juga sering menangis sedemikian rupa saat membaca Al-Quran, sehingga para rekanannya merasa kasihan kepadanya. Suatu ketika dia menangis sepanjang malam sampai membaca ayat berikut ini yang berulang-ulang.
bal sya'atu mau'iduhum. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengadab mereka. Quran surat Al-Qamar ayat 40. Syekh Ibrahim bin Adam rahmatullah alaihi bahkan tidak tidur sama sekali pada bulan Ramadan, baik pada siang maupun malam hari. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi biasa mengatakan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan dalam sholat. Selain mereka, masih banyak cerita para wali Allah seperti ini. Mereka mengamalkan perintah Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 40. Mereka melakukan semua amal tersebut tanpa beban sedikit pun. Demikianlah beberapa contoh orang-orang saleh terdahulu. Pada zaman kini pun, ketika manusia banyak lalai dengan kesibukan dunia serta kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha mencontoh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan dan kekafiranmu tidak akan hilang." Kenyataan yang kita lihat sekali merupakan bukti kebenaran hadis ini. Kami ulangi lagi, sekali lagi. Demikianlah beberapa contoh orang-orang saleh terdahulu pada zaman kini pun, ketika manusia banyak lalai di tengah kesibukan dunia serta kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha mencontoh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan dan kefakiranmu tidak akan hilang." Kenyataan yang kita lihat setiap hari merupakan bukti kebenaran hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kita dapat mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang lain, agar kita pada bulan Ramadan insya Allah kita selalu menjaga puasa kita dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majlis kita dengan kibaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha